Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah dan para peserta kuliah Forum Lahat Institute yang berbahagia, malam hari ini malam yang sangat baik dalam situasi agak hujan-hujan sedikit di Jakarta sekitarnya. Kita bisa berkesempatan bergabung dalam kuliah Tazkiyatun Nafs. Ini merupakan karunia yang sangat besar karena tidak semua hambanya diizinkan untuk bisa mempelajari agamanya, dan kita berkesempatan pelajari. Semoga menjadi tanda Allah kehendaki kita semua jadi orang baik. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus saya memohon maaf ya, di hari Selasa 2 minggu yang lalu itu tidak terjadi atau tidak bisa melaksanakan kuliah di Tazkiyatun Nafs ini. Kemudian minggu kemarin saya masih di Jogja, sehingga ada 2 kali ya berturut-turut kami tidak bisa bersamai teman-teman semua dan ibu-ibu yang berbahagia ini. Semoga ke depan bisa lebih baik. Amin. Temanya ini luar biasa, ihsan. Dari sudut struktur tema bisa dikatakan puncak, karena kalau menggunakan hadis Rasulullah itu ada iman, ada Islam, ada ihsan. Dan ketika Rasul menjelaskan ihsan, itu bicara tentang kualitas penghambaan. Rasul mendefinisikan anta abutallaha ka'annaka tara' fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kau menyembah Allah seakan-akan kau melihatnya. Kalau tidak bisa melakukan itu, maka engkau merasa dan yakin dilihat Allah, yang kemudian disebut dengan muraqabah. Jadi ihsan di konteks ini atau dalam definisi hadis Umar bin Khattab ini adalah sama dengan muraqabah. Makanya ihsan masuk dalam bab Tazkiyatun Nafs. Tapi di sana ada makna ihsan yang juga berbeda, tapi semuanya berhubungan. Misalnya di surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian mana yang paling ihsan amalnya. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan ihsan amalnya ini. Apa ihsan amalnya itu? Yakni akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan yang paling tepat. Jadi ihsan di Al-Mulk ayat 2 ini maknanya sebagaimana sudah dijelaskan Ibnu Katsir di tafsirnya, maknanya adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Yakni yang paling ikhlas dan yang paling tepat mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau di makna pertama maknanya muraqabah, ya, makna kedua maknanya adalah ikhlas dan tepat. Di sana kalau menggunakan mustaq ya, yakni turunan kata ihsan, ada namanya muhsin. Okay. Muhsin, menjamaknya muhsinin. Ini kaitannya banyak dikaitkan dengan perbuatan baik kepada sesama. Kalau di surat Ali Imran misalnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan. Jadi muhsin ya dari kata ihsan itu sama dengan infak pada waktu lapang dan sempit dan menahan amarah, memaafkan orang. Itu dianggap sebagai bagian dari ihsan atau muhsin. Dan itu adalah ketakwaan. Keempat ya, ini makna-makna ya. Keempat kita bisa dapati di hadis Rasulullah SAW, misalnya hadis man tawadda'a fa ahsanal wudu tsumma atal masjid. Barang siapa yang wudu kemudian mengihsankan wudunya. Apa mengihsan? Yakni ada'uhu ala atami wajah. Jadi melaksanakan wudu dengan sempurna. Jadi ihsan maknanya melaksanakan dengan sempurna. Mirip makna kedua, tapi tidak pada posisi membahas tentang keikhlasan, lebih ke arah prosedur pelaksanaan. Man tawadda fa ahsanal wudu. Yang wudu dan mengihsankan wudunya, yakni ada'u ala tami wajh. Melaksanakan wudu dengan proses yang sempurna. Nah, dari 4 literatur tadi, kita bisa dapat sebenarnya makna ihsan itu adalah berputar di antara situasi hati yang penuh keikhlasan dan muraqabah kepada Allah, sehingga ia melaksanakan amal soleh sesuai dengan prosedur yang paling sesuai dengan tindakan Nabi dan berdampak kepada kehidupan sosialnya yang berupa suka infak, menahan amarah, dan memaafkan. Bisa dipahami ya. Jadi ihsan itu memang benar-benar proses puncak. Itu. Ngerujuk ke hadis Umar bin Khattab, dari iman, Islam, kemudian ihsan. Dan ihsannya seorang manusia yang dasarnya iman dan Islam itu langsung berdampak kepada kehidupan sosialnya. Yakni yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, infak pada waktu lapang dan sempit. Dengan kata lain kita bisa mengatakan ihsan adalah kualitas batin orang yang berada di sekitar ikhlas dan muraqabah. Kemudian dari ikhlas dan muraqabah itu mendorong pelakunya selalu melaksanakan ibadah dengan sempurna. Tidak asal, tidak main-main, sempurna. Sangat mengikuti Nabi. Sehingga berdampak kepada kehidupan sosialnya. Orang yang telah membangun atau melaksanakan atau mengusahakan keikhlasan dan muraqabah dan kemudian melaksanakan sesuai dengan prosedur yang paling sempurna, maka ia tumbuh menjadi pribadi yang sangat baik kepada sesama. Itu yang namanya ihsan. Jadi ihsan ini rentannya luas. Mulai dari urusan hati, makanya masuk di tazkiyatun nafas. Tapi sampai ke level urusan sosial, maka masuk ke perilaku. Sehingga kalau diterjemahkan itu bisa kemana-mana. Makanya dia muhsin, ya dia orangnya baik. Baik itu kan luas sekali. Baik itu bisa makna yang paling tampak, baik sama secara sosial kan. Kalau kita bergaul, itu orangnya gimana? Oh baik banget orangnya. Baik banget itu suka memberi.
Tapi kalau ibu-ibu disuruh mendefinisikan, suamimu gimana? Baik banget. Maksudnya gimana? Oh, duitnya nggak pernah putus, kayak tisu aja, dicabut, keluar lagi. Itu pasti baik banget. Kata baik banget itu emang mau 3 hal tadi. Suka memberi, lapang dada, yang nggak pernah marah, kemudian maafin. Wah, masku mah orangnya nggak usil. Gitu. Aku sih setiap hari mungkin salah apa aja itu. Nggak pernah dimarahin. Jadi diam-diam orang itu nggak suka dimarahin. Meskipun yang salah. Dan orang seperti itu dianggap baik banget. Gitu. Nah, makanya kalau ada orang rajin ibadah, taat, tapi kok pelit, pasti dibilang, apaan pelit. Jadi rentannya itu, area rentan ihsan itu mulai dari hal yang paling mendasar di hati, ikhlas dan muraqabah, sampai ke urusan tindakan sosial, memberi dan lain sebagainya. Di tengah-tengahnya ketepatan mengikuti proses dari Rasulullah SAW. Jadi melaksanakan dengan sempurna. Nah, sehingga kalau kita punya sifat ini, Masya Allah, fadilah utamanya yang paling kita inginkannya, mahabbah dari Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Itu sudah lebih daripada cukup. Fadilah dari ihsan maknanya dapatnya adalah mahabbah dari Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Dengan makna yang rentannya jauh tadi. Orang yang baik sama sosial juga ihsan, muraqabah juga masuk kategori ihsan. Iya. Jadi fadilah yang dahsyat sekali yakni mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Allah menegaskan, hal jazaul ihsani illal ihsan. Apakah balasan ihsan? Bukankah itu ihsan juga? Jadi insya Allah kalau kita ihsan, kita dapat ihsan pula dari Allah. Yakni kalau kita berbuat ihsan baik, kita akan dapat balasan baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bahkan dari ayat tadi, itu bisa ditarik lebih luas lagi. Itu fadilah yang ketiga. Insya Allah kalau kita memang ihsan dalam semua halnya, maka Allah juga akan izinkan makhluknya ini memberikan balasan ihsan kepada kita. Yang disebut dengan hukum timbal balik. Ketika kita ihsan sama sesama, maka kita juga dapat ihsan pula dari sesama. Dan kalau kita ihsan kepada Allah, kita juga dapat balasan ihsan dari Allah. Apalagi ihsannya di makna yang lebih dalam tadi. Keikhlasan dan muraqabah. Kalau orang muraqabah kepada Allah terus sepanjang hayatnya, insya Allah dampak yang lebih dahsyat adalah ia akan terjaga dari kesalahan dan kemaksiatan. Kalau ia sudah muraqabai dengan Allah, muraqabai Allah, maka ia akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa sifat ini. Berharap kita semua bisa berproses dan mendapatkan sifat ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum lanjut, kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Fadal. Sebelum itu, Ibu. Bismillah. Iya, tafadhol Ustaz. Jazakallah khair untuk uraiannya, insyaallah sudah tergambar apa yang beliau sampaikan tentang ihsan. Bagi jamaah yang ingin bertanya langsung, dipersilakan untuk raise hand atau juga boleh menuliskan pertanyaannya di chat room. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan, insya Allah kita kajian akan selesai di pukul 21 tepat insya Allah, karena kebetulan Ustadz malam ini sedang kurang sehat ya Ustadz. Syafakallah, semoga Allah berikan kesembuhan. Baik, silakan kepada jamaah yang ingin bertanya langsung, dipersilakan untuk membuka mic-nya.
Biasanya Bu Yuli ini yang suka bertanya, saya cek dulu yang raise hand. Sepertinya belum ada ya Pak Adi. Oh ada Pak Sabran, Ustadz Sabran Buana Rahman. Tafadol Ustadz, ini beliau Ngerang ya. Director of Santri Putra Al-Haya. Tafadol. Oh, Masya Allah. Baik Ustadz, Afwan. Jadi saya mau bertanya Ustadz, jadi pernah baca di Al-Quran untuk ketika kita berinfak atau bersedekah diutamakan kepada kerabat yang dekat gitu Ustadz ya. Benar. Terus pertanyaannya, kita nih mau berinfak kepada teman sedekat tapi sebenarnya dia orangnya mampu Ustadz. Sedangkan kita mau berinfak kepada orang yang butuh, yang tidak mampu tapi kita tidak dekat dengan orang itu. Utamanya lebih baik bagaimana Ustadz sebenarnya? Kan orang kalau kita berinfak kepada orang fakir miskin juga lebih fadilahnya lebih ahsan yang mana Ustadz? Syukron jazakallah Ustadz. Baik, Masya Allah. Jadi memang kan kalau kata Rasulullah kan al-akrabu fal-akrab. Dalam konteks sedekah itu yang dekat kemudian yang dekat. Di konteks itu akhirnya para ulama mengatakan sedekah atau infak dimulai dari yang paling dekat. Dan itu ternyata memang merupakan satu tindakan yang sangat strategik. Jadi masing-masing menyelesaikan orang sekitarnya. Nah, kalau kedapatan orang dekat itu ternyata mampu, sementara yang tidak dekat yang fakir, maka akan dilewatkan kepada yang tidak dekat. Karena seorang yang mampu itu berarti pada posisi tidak lebih berhak mendapatkan infak atau sedekah, meskipun dekat. Karena posisi kebutuhan atau fakir miskin itu dibanding dengan kedekatan, itu kekuatan fakir miskin. Jadi kalau kita kasih kualifikasi, pertama kali penerima itu fakir miskin. Atau nanti yang lain ya, di konteks apa itu, sedekah, hibah, hadiah, zakat kan beda-beda urusannya. Baru kemudian dekat. Jadi bukan dekat tapi nggak fakir. Ya iso, nggak bisa dikasih. Kan dia bukan fakir. Nah, sehingga kalau kita ketemu fakta begitu, dekat tapi punya, katakan, saudaraku itu kaya semua. Ya udah, jangan kasihkan ke saudaranya. Kasihkan ke tetangga agak jauh, tetapi dia nggak punya. Nah, untuk diketahui bahwa infak atau pemberian itu kan bentuknya macam-macam. Ada yang sedekah, itu konteksnya kepada fakir miskin. Tapi ada hadiah, konteksnya kepada orang yang punya dan yang kita hormati. Ada hibah, konteksnya itu sama. Nah, kalau hadiah ya malah cari yang kaya. Misalnya kita punya saudara kaya-kaya. Masa kita nggak pernah memberi? Nggak bisa, tetap harus bisa memberi, tapi namanya bukan sedekah. Namanya hadiah. Biasanya hadiah itu agak beda dengan sedekah. Jadi tergantung alokasi dana di kita itu alokasi dana apa. Kalau sedekah ya memang ke fakir miskin. Tapi kalau hadiah ya kepada orang yang punya sekalipun, dan kalau dekat ya boleh. Gitu. Bisa dipahami insya Allah ya. Jadi perlu dipahami semua yang keluar dari orang itu namanya infak. Supaya duduk definisinya. Infak itu ada dua, infak wajib, infak sunnah. Infak wajib pertama namanya nafkah. Itu diberikan suami ke istri. Istri ke suami bukan nafkah namanya. Namanya apa itu? Namanya kemomotion. Ada suami minta dikasih duit istri, itu beda lagi. Yang kedua namanya zakat. Itu infak wajib namanya. Nah, infak wajib ada dua, nafkah dan zakat. Infak sunnah namanya sedekah. Paham ya? Tapi juga bisa disebut dengan infak. Nah, tetapi ada kata sedekah yang namanya wajib. Ini khusus ya istilah sedekah. Tapi secara umum, infak yang sunnah itu yang pertama sedekah, yakni pemberian kepada orang yang tidak punya. Itu sedekah. Yang kedua namanya infak umum, yakni kepada aujuil khair. Yakni jalan kebaikan, kayak ke masjid, kemana, itu namanya infak secara umum. Aujuil khair. Yang ketiga namanya hadiah. Memberi kepada orang yang dihormati, kepada ustadznya, kepada orang tuanya, itu namanya hadiah. Kepada saudara yang kaya, hadiah.
Yang keempat, hibah. Hibah itu pemberian aja. Kayak orang nraktir temennya, itu namanya hibah. Boleh nggak? Boleh. Lah kan dia kaya, boleh aja. Tapi namanya alokasinya bukan sodako. Kalau sodako itu namanya pemberian atas dasar kasih sayang. Maka biasanya diberikan kepada fakir miskin. Nomor 5 ada namanya wakaf. Yaitu kepada siapa yang diwakafi. Bisa kepada kaum muslimin, bisa orang tertentu, tapi dari hal yang nilainya tetap atau yang barangnya tetap. Terus ada namanya wasiat, pemberian dan eksekusinya setelah orangnya meninggal. Nah ini semua namanya jalan-jalan infak. Tergantung kita mau. Nah yang ditanyakan Ustadz tadi kelihatannya yang sodako. Nah kalau yang sodako yang kepada orang fakir miskin tadi, ya kalau uangnya alokasi sodako ya tidak boleh dijadikan kepada orang kaya. Maka diutamakan ke yang fakir miskin meskipun jauh. Tapi kalau itu dana dari hadiah, ya boleh. Hadiah kepada orang kaya sekitarnya. Saudaranya atau temannya pas Idul Fitri, itu namanya hadiah. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk jawabannya. Semoga Ustadz Sabran cukup puas dengan jawabannya. Lebih utama keluarga ya Ustadz ya. Tapi yang bukan dalam tanggungan ya. Seperti apa Ustadz? Iya, kalau dalam tanggungan itu diambil namanya nafkah. Nafkah ya. Iya. Suami nggak bisa ngasih sedekah ke istri. Jadi hadiah itu. Namanya nafkah. Hadiah. Nah, kalau di luar nafkah bisa namanya hadiah. Nafkah kan jadi kalau bahasa kerja itu, nafkah itu gaji. Nah, kalau ada suami ngasih di luar gaji, ya bisa namanya hadiah. Tapi kalau dibalik, istri ngasih ke suami bisa dalam prosedur sedekah. Suaminya kok miskin banget, dikasih aja, boleh aja. Atau dari bentuk hadiah juga boleh. Jadi tergantung tadi, pakai rute yang mana, gitu. Infaknya itu. Jangan sampai jangan sampai dijadiin paham satu. Seakan-akan yang keluar dari uang kita ke orang lain itu namanya sedekah semua. Enggak, ada lajurnya banyak sekali. Makanya diperlukan duit banyak begini-begini. Baik Ustadz, saya lanjutkan, ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Husairi. Bagaimana tips kita agar konsisten dalam ihsan, istiqomah dalam ihsan Ustadz? Tipsnya. Ya, Masya Allah. Nanti insya Allah akan kebahas tuh ini kan sekilas di depan ya. Yang pertama, ini bab tentang kuatnya ittisal billah, dzikrullah. Jadi apalagi kalau sudah bicara muraqabah, itu ittisal billahnya harus kuat. Meleng dikit, lenyap kita. Jadi hati ini kayak kelereng yang ditaruh di piring. Kita bergerak dikit, dia bergerak. Nggak kayak bubur ya, taruh di kelereng, tenang aja. Nggak gitu hati itu. Disebut hati karena li'annahu yaqlub, dia bergonta-ganti. Hari ini kayak orang bener nih, besok bisa berubah. Dan itu dirasakan pula oleh Handolah kan. Datang ke Rasulullah menyatakan kondisi hatinya. Dan Rasul juga memberikan tip namanya sa'atun wa sa'a, ya, sesaat ini saat ini. Nah, perlu namanya ittisal billah, dengan cara apa? Dzikrullahnya dikuatin. Itu yang pertama. Yang kedua, ma'rifah kepada Allah juga dikuatin agar kita bisa mencapai kondisi ikhlas yang baik. Karena ikhlas itu awalnya dari ma'rifat. Kenapa hati kok tertarik kepada manusia? Karena nggak ngerti manusia aja. Saya ada orang senang banget dipuji orang, ya berarti nggak ngerti dia aja. Masa orang kayak gitu dipuji? Tapi kalau dia ngerti Allah, ya pasti akan lebih memilih Allah. Kenapa? Yang kuasa Allah. Dan bukan orang. Tapi kan dia punya duit banyak lah. Iyalah. Kan belum tentu juga bisa sampai kepada kalau atas, kecuali atas izin Allah. Nomor tua ntar kan nyabut anaknya. Ya kan nggak bisa nyabut kalau Allah tidak kehendaki. Itu contoh-contoh. Jadi ada dzikrullah dikuatin, ma'rifah Allah dikuatin. Ketiga adalah
kita nyebutnya itu latihan, kita nyebutnya itu latihan melaksanakan apa saja itu tidak sembarangan. Kita nyebutnya itu latihan ngerjain apa saja, termasuk yang hal-hal kecil itu benar gitu. Saya suka sikat gigi yang benar gitu. Kalau yang remeh-temeh, misalnya nyapu yang benar. Kan ada orang yang ngapa-ngapain itu ngawur, ngerti kan? Nyapu ngawur, sikat gigi ngawur, naruh barang ngawur. Ada orang nggak apik gitu. Nah, apik itu kalau diteruskan bisa ke ihsan, ngapa-ngapain sempurna. Paham ya? Wudu sempurna, sholat sempurna. Sedekah sama-sama sedekah itu kan bisa caranya gini. Nah ya bang, kasih duit nih bisa. Tapi kan bang nih bang, masya Allah bang ada rezeki ini ya. Itu beda kan? Sempurna dan lain sebagainya. Yang terakhir, latihan berbuat baik dari hal yang paling mudah. Supaya kita bisa banyak perbuatan baiknya. Jangan nunggu perbuatan baik dari hal yang diinginkan, tapi yang mungkin. Saya suka mengatakan gini, kalau engkau sudah kau nunggu kaya, ya nggak bakal sudah aku. Orang kan nggak bakal kaya. Saya itu belum pernah ketemu ada orang ngaku, aku ini kaya raya, Ustaz. Nggak ada orang kayak gitu, itu nggak tahu. Mungkin salah ketemu orang kali ya. Semua orang aku nggak punya. Kalau inti ingin berbuat baik sama orang tua nunggu ini, ya nggak ada. Ya ini apa? Yang mungkin. Sehingga perbuatan baik itu ngalir dengan mudah. Karena mindset kita itu memudahkan berbuat baik. Ya bisanya senyum-senyum, bisanya sedekah 1.000, bisanya bawa kue-kue. Ya udah bisanya itu. Nah, lama-lama itu bisanya jadi banyak. Karena kita memudahkan perbuatan baik terjadi. Misalnya ada bocah, ya kasih 2.000. Gitu aja. Kasih aja deh gitu. Jadi kalau dalam bahasa galan udah kasih aja dah gitu. Ini misal pulang dari masjid kok ada daun, ya udah dirapiin bentaran doang. Jadi ringan tangan. Nah, itu latihan dari hal yang paling mudah. Sehingga nanti kita bisa banyak perbuatan baik gitu. Wallahu a'lam bishawab. 4 tip ya, Ti. Iya. Baik Ustadz, mohon izin membacakan kembali ada pertanyaan di chat room. Assalamualaikum Pak Ustadz, selama ini dipahami bahwa ihsan seolah-olah kita melihat Allah. Jika kita tidak bisa melihat, maka Allah melihat kita. Kaitannya dengan yang Ustadz jelaskan lebih jauh dengan penjelasan Ustadz tadi bahwa ihsan baik secara pribadi dan secara sosial. Mohon penjelasannya Ustadz. Jadi ihsan secara pribadi dan sosial yang di... Ya, jadi rentan makna ihsan itu luas tadi ya, saya katakan. Ada 4 makna ya. Kalau merujuk ke hadis Umar tadi kan muraqabah. Terus juga kalau merujuk ke tafsir Ibnu Katsir itu maknanya ada dimensi ikhlas. Jadi ada 3 kitanya ada 3 area makna ihsan yang 3-tiganya itu bersambung satu dengan yang lain. Makna terdalam itu muraqabah dan ikhlas atau ikhlas dan muraqabah. Makna kedua adalah adaul ta'ah ala ahsani wa atami wajh, melaksanakan ketaatan sesuai dengan proses yang sempurna, ya, yang disebut Ibnu Katsir sebagai aswabuh, yang paling menepati sunnah. Nah, yang ketiga adalah memberikan atau berbuat baik kepada sesama, kayak di hadis Ali Imran. Nah, bagaimana dari muraqabah sampai ke baik secara sosial? Jadi kalau orang itu sudah muraqabah kepada Allah, otomatis dia harus mengisi hari-harinya dengan kebaikan, termasuk kebaikan sosial. Makanya kalau kemudian dia muraqabah kok buruk sosialnya, ya berarti muraqabahnya kurang sempurna. Karena suplai kebaikan itu dari mana saja, termasuk kebaikan sosial. Dan Islam ini selalu mengarahkan dari kebaikan yang ada di hati yang paling dalam, itu supaya tumbuh menjadi kebaikan sosial. Mulai dari infak sampai memberi manfaat kepada siapapun. Jadi hadis Rasulullah itu kan, anfa'uhum linnas.
Khairun nasi anfa'uhum linnas, baik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk sesama. Nah, justru kalau muraqabahnya nggak ada, bisa jadi kebaikan sosialnya terbatas. Orang bisa bertanya, itu ada orang baik sosialnya tapi nggak pakai muraqabah. Nah, itu uniknya. Hal-hal baik di luar sana itu, suplainya bisa tidak dari nilai yang utama. Bisa. Jadi perilaku yang luar itu, baik, senyum, suka memberi, itu suplainya tidak harus berasal dari iman. Bisa dari kebiasaan. Kayak, oleh karena itu mukmin di konteks ini harus lebih baik karena suplainya dari iman dan muraqabah. Itu jawaban pertamanya. Yang kedua, kalau ada kebaikan suplainya tidak dari iman dan muraqabah, ya bisa jadi berhenti sampai di dunia, nggak sampai ke akhirat. Mukmin kan tidak ingin, hanya kebaikannya sampai di dunia. Harus juga sampai ke akhirat. Makanya kebaikannya harus muncul dari iman, dari ikhlas, dari muraqabah. Gini kan banyak orang baik sama istrinya. Masya Allah baik. Tapi ya baik aja, kenapa? Aku beruntung kok Ustadz, nggak ada yang mau nikah sama aku. Udahlah aku serahkan hidupku semua untuk dia. Baik nggak? Baik. Tapi apa karena tidak akhirat dapat? Ya belum tentu, kan motifnya beda. Ada orang, kenapa aku baik sama istrimu sih? Ya itu perintah Allah lah. Maksudnya, ya kan kita suami, suruh perintah, suruh baik sama istri. Dan istri bukan nggak baik, ya nggak apa-apa lah, kan bukan perintah Allah itu. Keurusan sama dia. Beda, sama-sama baik, beda motif, beda prosedur. Jadi kalau di akhlak yang zahir itu suplainya tidak selalu dari iman. Terus apa bedanya kita? Justru itu, kalau mukmin akhlak mulianya itu suplainya dari iman, dari ikhlas, dari muraqabah. Sehingga nanti kebaikannya itu konstan, istiqomah. Dan nanti otomatis di akhiratnya kita bisa petik. Tapi kalau suplainya tidak dari iman, ya di akhirat nggak bisa dipetik. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Ada satu pertanyaan lagi di chatroom dari Ibu Alida Kuntari. Tadi ada 3 bahasan tentang ihsan. Yang pertama adalah hal jazaul ihsani ilal ihsan, bahwasanya tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan. Kemudian yang kedua, Allahu yuhibbul muhsinin. Nah, yang ketiga ini Ustaz mohon diulas kembali, yang ketiga apa? Terlewat sepertinya beliau. Iya, ada 4 makna sebenarnya ya. 4 makna. Nah, salah satunya itu muhsin atau ihsan itu maknanya adalah kebaikan sosial, yakni infak pada waktu lapang dan sempit, memaafkan orang, dan menahan amarah. Itu disebut oleh Al-Quran sebagai ihsan, atau sebagai orang yang berbuat baik, muhsin. Itu yang kemudian tadi dalam penyimpulannya, rentan makna ihsan itu lebar, mulai dari ikhlas dan muraqabah, sampai kebaikan sosial yang berupa infak pada waktu lapang dan sempit, memaafkan orang, dan menahan amarah. Dan ihsan yang sosial ini emang secara sosial emang baik, nama orang juga menyebut itu baik. Jadi kalau kata baik ditanya ke masyarakat umum, isinya 3 itu. Orangnya suka memberi, kedua orangnya nggak pernah marah, ketiga suka maafin. Jadi kita mah relax kalau sama dia mah suka maafin gitu. Lain tuh Pak Haji yang satu itu, naudzubillah udah pelit, marahan, kayak gitu, dikit-dikit ini, ya ribet dah. Tapi kan dia rajin ke masjid, ya tapi ribet, nah, jadi beda. Enakan yang ngono, kayaknya Pak Haji yang satu tuh baik banget tuh. Nah baik banget itu kaitannya dengan sosial. Allah alam. Nah, jadi makanya tantangannya justru ketika kita ingin menjalani atau melatih sifat ihsan di hati kita, tantangannya adalah gimana kita ini bisa
mengcover 3 makna secara baik dan simultan. Kita melatih muraqabah, melatih melaksanakan apa saja itu sesuai dengan sunnah dan sempurna, terus juga kita bisa punya dampak sosial. Emang baik gitu, sama orang itu baik gitu, nggak marahan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustadz. Ini ada satu lagi pertanyaan di chat room. Saya punya teman Ustadz, ini dari Ibu Minrianingsih. Beliau mengatakan ada temannya yang tidak jelas agamanya apa, tapi selalu melakukan kebaikan. Apakah berarti itu tidak terlahir dari sebuah keimanan ya? Artinya suplainya bukan dari iman. Lalu dari apa? Apakah dari keyakinan apa ya? Suplai amalan sosialnya itu, Ustadz? Ya, ya tentu ini kan fakta ya, perlu didalemin. Tadi kan nggak tahu agamanya, nah, berarti bisa aja dari. Yang jelas kalau kebaikan yang bukan dari iman itu suplainya bisa dari mana saja. Yang pertama bisa dari kebiasaan, bisa jadi. Jadi dari kebiasaan orang tuanya emang baik begitu orangnya. Itu suplai dari kebiasaan. Atau suplai dari nilai-nilai yang diyakini di luar nilai keimanan. Contohnya misalnya, Neng, lo tuh kalau baik, insya Allah nanti hidup lo lancar. Gitu. Sama orang itu nggak perlu tuh muka sampai kayak cemetut kayak kereta. Gitu. Dan nggak punya temen lo. Gitu. Dari awal tuh, dari kecil maknya ngomong gitu. Sama orang itu baik. Baik itu gimana sih, Mak? Ya senyum. Ya kalau ada apa-apa temennya diajak, ditraktir. Ntar habis duit. Nggak apa-apa, nanti Umi kasih. Misalnya kayak gitu. Jadi bisa dari hukum dunia, orang ingin dapat baik, yang para motivator umum kan suka mengatakan hukum alam itu. Nah, bisa jadi dari situ. Atau bisa jadi dari peraturan yang ada. Memang peraturan di kantornya itu harus kayak gitu orang. Gitu. Nilai perusahaan. Nah, kalau ini dilakukan tanpa dasar iman dan ikhlas ya otomatis beda lagi urusan. Tapi kalau orang mukmin melaksanakan itu ya jangan sampai tidak dasar ikhlas ya sayang kan. Jadi suplainya bisa dari mana saja. Bisa kebiasaan, bisa nilai keluarga, bisa peraturan, bisa pandangan hidup di luar pandangan agama. Karena orang punya pandangan hidup tapi bukan pandangan agama. Dan kita banyak ketemu kis-kis kayak gitu. Saat tahun berapa itu? Temennya ponakan saya itu baik banget, Masya Allah. Tapi ya nggak sholat. Gitu. Ya itu kok bisa? Ya bisa. Karena memang itu budaya dari keluarganya sana, emang kayak gitu orang. Jadi nggak usil sama tetangga. Makanya kan berislam itu sebenarnya kan dari pintu mana saja bisa. Dari pintu kebaikan yang sudah ada tinggal didasarkan. Itulah kemudahan orang Indonesia ketika menerima Islam. Memang dia perilakunya udah cocok sama Islam. Tinggal didasarkan aja. Bro, lo kan udah baik. Daripada lo baiknya begitu, dasarkan saja itu karena Allah. Iman. Jadi, oh gitu ya. Lah bedanya apa? Nah, kalau lo baiknya begitu, lo di dunia doang. Kalau lo baiknya pakai konsep iman, di akhirat dapat. Emang ada akhirat? Ya, lo tahu sih. Kan gitu. Jadi kasih tahu. Kan akhirnya tinggal membangun konstruksinya kan. Nah, itu mudahnya bagi. Tapi bagi orang yang belum baik, ya didasarkan iman, akan mudah berbuat baik. Nanti ada akhirat, ada hisab, macam-macam. Nah, orang bisa berbuat baik. Jadi dari pintu mana saja sebenarnya bisa. Tinggal dibungkus. Orang-orang Madinah emang dari zaman dulu orangnya baik. Jadi makanya ketemu WhatsApp cocok, ini orang baik. Emang orangnya baik Madinah itu. Kayak orang Indonesia itu kayak orang Madinah. Orang baik. Nggak tahu apakah pertanian mau melahirkan orang baik ya, jangan. Dan pedagang melahirkan orang rumit, jangan-jangan gitu. Dagang itu rumit-rumit orang. Tapi kalau pertanian baik-baik. Nah, bisa jadi gitu. Makanya salah satu kelebihan orang Madinah, kenapa kok cepat Islamnya? Dia emang baik. Orangnya baik emang. Gitu. Wallah a'lam bishawab. Ya, baik Ustadz. Bisa jadi orang itu berbuat baik karena pengalamannya, merasakan bagaimana mendapat kebaikan dari orang lain sehingga ingin orang pun merasakan kebaikannya juga. Mungkin itu Betul. juga bisa jadi latar belakang ya Ustadz ya. Ya, dan mungkin memang secara naluri setiap orang pasti baik gitu kan. Ya muslim atau tidak,
pada akhirnya memang mereka sebetulnya secara general mereka baik gitu mungkin ya. Baik Ustadz, ini waktu kita tinggal sekitar 8 menit lagi. Mungkin Ustadz ada yang mau disampaikan, dilanjutkan materinya. Tafadol. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, tadi kan kita sudah bahas tentang definisi ya. Terus kemudian kita udah bahas tentang fadilah. Nah, hal lain yang apa namanya penting pula untuk kita pahami dalam bab ihsan ini adalah proses ihsan ini itu kan bisa kita katakan sebagai proses yang sangat tinggi. Apalagi rentan maknanya tadi kan lebar sekali. Sehingga pesan utama yang perlu kita pahami di sesi pertama bab ihsan ini adalah ini perlu upaya serius. Dengan bahasa lain, perlu latihan serius. Apalagi makna yang paling dalam, ikhlas dan muraqabah. Itu kan, ikhlas itu satu bab. Ikhlas itu kan satu bab yang sudah kita bahas di pertemuan yang keberapa itu, ke-6, ke-7 ya. Ini ditambah ikhlas dan muraqabah. Jadi ikhlas itu menggabungkan banyak sifat. Kayak takwa itu kan juga gabungan dari banyak sifat. Sama ihsan itu juga gabungan dari banyak sifat. Jadi perlu satu proses latihan yang sangat tinggi. Tapi ya tadi, begitu kita berhasil, emang dapatnya nggak kaleng-kaleng, dapatnya mahabbah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak ingin? Wallahu yuhibbul muhsinin. Gitu. Nah, kesadaran akan proses yang harus ditekuni ini menjadi penting. Gitu. Tadi sudah disebutkan beberapa tips praktis yang nanti insya Allah kita akan bahas lebih dalam lagi di pertemuan berikutnya. Karena apa? Karena ihsan ini begitu menjadi sifat kita, itu dampaknya bisa jauh. Bisa jauh. Makanya banyak perusahaan hari ini yang agak paham agama ya, itu mencari sifat atau nilai perusahaan yang paling ideal apa? Ya ihsan. Dan banyak perusahaan-perusahaan akhirnya menggunakan ihsan sebagai jargon nilai perusahaan dengan berbagai macam pendefinisian atau pengungkapan bahasa baru. Karena memang rentan maknanya kan luas sekali dan itu dampaknya kemana-mana. Karena kan dia punya dimensi sosial, sebuah sifat tapi dimensinya itu mulai dari hati sampai ke sosial. Begitu kita bisa wujudkan, Masya Allah. Seorang istri pasti suka kalau suaminya itu emang punya sifat ini. Suami pasti juga senang kalau istrinya punya sifat ini. Contoh sembarangan, itu kan membuat orang ruwet kan. Sembarangan aja itu membuat orang ruwet gitu. Dan kalau Anda perhatikan Rasulullah itu, simple tapi sempurna ngapa-ngapain itu. Simple tapi sempurna. Tidak ada yang kemudian tiba-tiba ketinggalan, gitu, nggak ada. Pernah nggak Nabi itu lupa? Aku lupa, nggak ada. Kok orang nggak pernah lupa itu gimana? Itu ngapa-ngapain itu sempurna. Pernah kejadian lupa aja itu kan sekali dan akhirnya juga ternyata menjadi pelajaran. Jadi bukan Nabi lupa ya, Nabi sholat 2 rakaat ya. Menurut Nabi itu sudah 4 rakaat, akhirnya Nabi terus. Tapi ya ada hikmah. Artinya sifat ini itu luar biasa. Karena rentan maknanya juga sangat tinggi. Yang kedua, dampak di dalam kehidupan sosial juga sangat tinggi. Sehingga pesan kepada kita semua, setelah kita belajar ya, kita urutin. Sejak kita belajar pertama kali bab taubat, kemudian bab ikhlas, bab syukur, bab sabar, kemudian bab berharap Allah, takut pada Allah, tawakal kepada Allah, juga bab mahabbah kepada Allah. Maka setelah belajar itu semua, ini ada satu sifat yang juga mengcover banyak sifat, perlu kita tekuni secara baik. Tadi,
hati semakin ittisal billah, sementara kehidupan sosialnya indah tak terkira. Luar biasa. Kan memang terkadang orang itu rentan kebaikannya nggak luas. Dan ihsan ini mendorong kita rentannya luas. Ada orang itu baik sekali, khusyuk gitu. Tapi sama sesama itu nggak keren gitu. Paham ya? Entah yang marahan, yang pelit gitu. Naudzubillah min dzalik. Entah yang suka usil, meskipun atas nama dakwah, tapi persepsinya itu usil. Dan yang kedua ada orang itu profesional sekali, bagus sekali. Tapi ya hati nggak keurus, sosial nggak keurus. Banyak profesional kerjanya bagus, tapi ya sosial nggak keurus. Apalagi yang, tapi ada orang yang sosialnya bagus, tapi juga nggak keurus ibadahnya kepada Allah. Ini ada orang ibadah keurus sampai muraqabah, anta budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Tapi juga sampai rentan sosialnya luar biasa tingginya. Ini kan sosok idaman dari seorang manusia begini. Ini yang suka saya sebut, sosok ini yang menjelaskan Islam dengan pendekatan bukti dan rasa. Biarkan Islammu dirasakan oleh sesama, bukan hanya dimengerti oleh mereka. Gitu. Kalau engkau ikhlas itu urusanmu dengan Allah. Tapi sedekahmu itu yang dirasakan. Ada orang nanya gini, itu Mas, sedekahnya berapa itu? 2.000. Astagfirullah, ente ini kaya kok 2.000. Kata jawabnya dia, ya Ustaz, itu kan urusanku sama Allah. Mas, urusanmu sama Allah bab ikhlas, tapi urusan kita nih panitia masjid itu bab jumlah, paham nggak? Ini saya suka pahamkan orang. Suka orang atas sama ikhlas jadi pelit. Kalau aku suka ngeledekin dengan bahasa ekstrim. Ente nih meskipun ikhlas, kalau 2.000 itu nggak bisa bangun masjid, Mas. Ada orang-orang nggak ikhlas sana itu, kalau sedekahnya semiliar masjid jadi. Maksudnya apa? Jadi jangan dibenturkan ikhlas dengan jumlah. Itu karena pemahaman yang nggak sempurna. Paham ya kira-kira? Jadi seandainya nih ente sak kampung nih ikhlas semua, tapi 2.000 sedekahnya, itu masjid nggak jadi, Mas. Nah, seandainya ini nggak ada yang ikhlas, sedekahnya sak miliar, masjid jadi nggak? Jadi. Terus gimana? Makanya saya suka mengatakan, ikhlas itu urusanmu sama Allah. Urusanku sama kau sebagai aku panitia masjid jumlah. Ya kan harus ikhlas, makanya ikhlas. Kalau nggak ikhlas kamu rugi lah. Paham ya? Jadi orang nggak ikhlas itu bodoh. Kenapa? Udah keluar duitnya, kemudian dapatnya murka Allah. Kalau gitu gak usah sedekah, bodoh juga. Ini nggak punya pahala. Terus gimana? Ya ikhlas dan sedekah. Dan banyak, harus banyak. Karena kalau nggak banyak nggak jadi masjid. Ya mendingan ikhlas sedikit daripada nggak ikhlas. Nggak usah dibandingin. Ikhlas itu nggak pernah bisa dibandingkan dengan riya. Nggak pernah bisa dibandingin. Jadi kalau mendingan 1.000 ikhlas daripada 2.000 nggak ikhlas. Itu nggak bisa dibandingin. Itu kan sama saja mendingan anggur sama comberan. Ya nggak ada hubungannya lah. Ya otomatis anggur lah. Kecuali anggur merah sama anggur hijau. Nah, itu baru. Nah, itu baru bisa dibandingin. Paham ya kira-kira? Masa ikhlas sama riya dibandingin? Ini nggak mungkin lah. Itu namanya kan anggur sama comberan. Bagus sama Ustaz, 1.000 ikhlas tapi 1 juta nggak ikhlas. Ya nggak usah dibandingin lah. Yang bagus tuh 1 juta ikhlas. Bagus. Paham ya? Itu kan sama saja suami bilang, mana nafkahnya mah? Ya Allah Mas, cuman 100.000 nih. Ya kan ikhlas harusnya padahal nggak pahala. Mas 100.000 nggak bisa pakai belanja. Gitu. Ikhlasmu urusanmu sama Allah. Urus aku nih belanjanya cukup. Paham ya? Ini bab saya suka bercanda ini agar memahami kadang orang sifat-sifat itu dipahami dari sudut saling mengunci. Tidak boleh. Sifat baik itu saling membuka sifat yang lain. Wallah a'lam bishawab. Jadi pesan utamanya
Karena sifat ini rentannya luas dan juga makomnya tinggi, fadilahnya tinggi. Ayo kita tekuni. Terus saja tadi. Semoga nanti Allah berikan kita sifat ini. Allah alam bisa. Alhamdulillah rabbil alamin. Gak apa-apa Ustadz kalau dia pakai 2.000 tapi 5 karung gitu ya. Insyaallah. Baik, terima kasih atas penjelasan tentang ihsan ini ya. Masya Allah luar biasa, ternyata bahasannya cukup luas, tidak hanya sekedar yang kita sering dengar bahwasanya ketika kita ihsan itu ketika beribadah seolah-olah melihat Allah, dan jika tidak melihat Allah maka percayalah Allah melihat kita. Jadi skupnya sekarang lebih luas lagi. Tadi dibahas 4 tadi ya, diantaranya menahan amarah, memaafkan orang lain, dan juga bersedekah dan berbuat kebaikan. Jadi banyak sekali peluang-peluang kebaikan yang bisa kita lakukan, mulai dari hal yang mudah ya, sebagaimana kita mengerjakan soal, mulailah dari hal yang mudah. Kalau tidak bisa menyumbang 1 miliar misalnya, sumbanglah sendal-sendal wudhu ke masjid 1, 2, 1, 2 seperti itu, nanti mungkin akan banyak kebaikan seperti itu ya Ustadz ya. Insyaallah. Alhamdulillah alamin. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada satu pertanyaan yang langsung akan diajukan kepada Ustadz, diberi kesempatan sebelum kita akhiri kajian kita. Tadi agak kurang ini ya, begitu ngaji jadi sehat. Udah ngaji terus. Masya Allah. Berarti herbalnya sudah bekerja Ustadz mungkin. Karena banyak yang mendoakan. Amin. Dia berantem melawan penyakit dalam tubuh, bukan berantem sesama herbalnya. Dipersilakan kepada jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan. Oh, ini sudah say goodbye ini. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz dan co-host. Baik, biar nanti Ustadz bisa punya tenaga yang baik untuk esok hari, tidak apa-apa kita akhiri bila belum ada yang bertanya langsung. Izinkan sebelum kita akhiri kajian kita. Saya sebenarnya belum melihat yang resen ya, Pak Adi, benar ya? Belum ada. Sudah ada Bu. Oh ya, siapa Ustadz? Waktunya Bu Yuli ya, silakan dipersilakan kepada Ibu Yuli untuk bertanya langsung sebelum kita akhiri kajian kita. Tafadhol Bu Yuli. Silakan Bu Yuli. Apakah Ibu Yuli monitor? Bu Yuli mungkin tidak monitor ya. Ya. Baik, izinkan saya membacakan informasi di. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Pak? Indro, saya suaminya Bu Yuli. Oh, Masya Allah. Tafadhol Pak Indra. Sama-sama Indra ya. Silakan. Hanya sedikit mengambil kesimpulannya aja dari saya sendiri gitu ya. Jadi kalau tadi kita saya pahami itu Ustaz ya. Berarti kan ihsan yang disebutkan bahwa kalau kita ibadah itu seolah-olah melihat Allah itu kan dalam amalan ibadah mahdhah yang kita lakukan. Tapi hasil dari ibadah kita itu adalah munculnya perbuatan-perbuatan yang baik tadi, seperti kita berbuat baik sama orang, bersedekah sama orang, menolong orang, karena hasil dari ibadah kita yang sudah pada makom tinggi itu seolah-olah melihat dari Allah. Bukannya begitu, Ustaz? Betul, benar gitu. Benar. Terima kasih. Dan ini yang harus dipahami ya. Dan salah satu hal yang menjadi tekanan kita di formula hati itu memahami ilmu hati atau tasawuf sebagai sebuah kebaikan yang berdampak sosial. Kenapa? Karena itu sosok Rasulullah. Gitu. Kan orang yang paling sempurna mempraktekkan bab ini kan Rasulullah. Ilmu hati atau tasawuf, katakan, itu tidak menjadi ilmu yang asing dari masyarakat. Gitu. Yang tiba-tiba menjadi orang yang hanya kuat hubungan sama Allah, tapi sama sosial nggak berdampak. Karena sosok Nabi itu sangat baik. Gitu. Anak-anak itu senang banget sama Rasulullah. Jadi kebaikannya itu bahkan dirasakan oleh orang yang tidak beriman sekalipun. Anak-anak Madinah itu suka datang ke tempat Nabi dan memegang tangan Nabi mengajak jalan Rasulullah. Bayangin aja. Dan ciri paling gampang kalau Anda itu orang yang nyaman, itu anak kecil nyaman pada Anda. Makanya kalau kita jadi ketua DKM, kalau anak kecil takut sama kita, berarti belum baik. Anak kecil itu ciri paling gampang. Anak kecil bisa dekat sama kita enggak? Kalau nggak bisa dekat, berarti baiknya lo setengah baik. Gitu. Tapi anak kecil udah baik, oh berarti lo baik beneran. Gitu. Kemudian misalnya Rasulullah SAW, kalau datang, itu yang nyambut anak-anak kecil Madinah itu.
yang nyambut. Bayangin. Jadi ada Rasulullah, kalau misalnya bayangkan menggunakan bahasa, Rasul datang, Rasul datang, Rasul datang. Gitu. Jadi senang. Makanya kita bayangkan begitu Rasul wafat, itu mereka emang nggak sanggup menerima. Saking indahnya hidup bersama Rasul. Gimana ada apa-apa tinggal nanya ke Rasul. Ada apa-apa tinggal nanya ke Rasul. Nggak punya duit nanya ke Rasul. Gitu ada urusan sama keluarga nanya ke Rasul. Nggak bisa ini ngomong ke Rasul. Dan Rasul kasih solusi. Nggak dimarahi, nggak dimaki-maki. Gitu. Yang salah sekalipun aja bisa datang ke Rasul kasih solusi. Kan nggak enak kan? Itu cerita aki-aki itu yang celamitan itu. Seorang sahabat, ya Rasulullah halaktu. Waqatu imraati fi nahri Ramadan. Saya hubungan sama istriku siang Ramadan. Itu kalau ustadznya kayak kita, astagfirullah. Loh ini udah tua, celamitan Ramadan masih kayak gitu. Tapi Rasul justru ngasih solusi. Gimana orang nggak seneng ketemu Rasul? Gitu. Makanya kata Isa, ya Rasulullah, bagaimana orang sepertiku tidak cemburu pada orang seperti gimana? Ya nggak mungkin lah. Saking baiknya engkau. Itu padahal Rasulullah ya. Apa yang gimana Rasulullah? Yang khasan saja itu orang berebut ke khasan. Jadi ya, khasan itu kan sifatnya mirip Rasulullah ya. Itu berebut orang ke khasan. Hasan bin Fatimah binti Rasulullah SAW. Jadi emang baik banget gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Pak Adi, tidak ada yang resen lagi ya, insyaallah. Ustadz masih ada satu pertanyaan di chatroom, apakah berkenan saya bacakan? Boleh Bu? Nggak apa-apa Bu. Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Dendi Sumalgo. Kebaikan yang dilakukan orang-orang terdahulu sebelum adanya agama Islam, apakah dicatat sebagai amal ibadah, Ustadz? Jadi memang orang yang belum datang kepadanya risalah kenabian, itu kan tidak kena azab. Ya udah, ya, karena nggak kena azab ya berarti nggak kena pahala. Tapi dia selamat kelak. Insya Allah dia tidak kena azab. Kalau nggak kena azab ya berarti tempatnya surga. Allah Maha Rahman Maha Adil, insya Allah akan ada tempatnya tersendiri. Ya, gimana diterima apa nggak terima? Ya kan dasarnya belum ada risalah. Gitu. Jadi yang jelas orang seperti itu nggak ada risalah bagi mereka, pada mereka itu tidak kena azab. Jadi insya Allah berarti selamat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk jawaban atas pertanyaan pamungkas kita pada kuliah Tazkiyatun Nafs malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita dan mampu melaksanakan kebaikan-kebaikan yang mudah dilakukan dan mudah terjangkau oleh tangan kita. Karena kemampuan kita berbuat kebaikan pastinya berbeda-beda tingkatannya dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri kajian kita, izinkan saya membacakan informasi yang ada di chat room. Bagi jamaah yang ingin memberikan infak terbaiknya bagi keberlangsungan dakwah Formula Hati Institute, dapat mengirimkannya ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor 7147430919 atas nama Ibu Helva Aprianti. Semoga infak yang diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat serta menjadi pemberat di yaumil akhir kelak. Baik, kita akan akhiri kajian kita dengan tidak lupa teriring doa untuk Ustadz Muhsinin, semoga diberikan kesembuhan dan dapat melakukan aktivitas dakwahnya kembali. Sama-sama kita membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Dari saya, pemandu acara malam ini, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada kajian berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.